Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 99. Lian mengulurkan tangan dan menjambak rambutnya dan berkata dengan jujur, mungkin aku terlalu gugup. Tidak masalah, ingatlah untuk menggonggong seperti anjing jika kamu kalah. Wu Jinseng melangkah maju dan menepuk bahu Lian. Oh. Lian menjawab dengan lembut. Apa yang dikatakan Wu Jinseng memang benar. Bahkan senapan angin akan mengalami recoil saat ditembakkan, tapi recoil ini hampir tidak berarti apa-apa bagi Ang Li. Sedangkan untuk mengatur pernapasan dan membidik ulang, apakah perlu bagi master seperti Ang Li? 50-50 dering. Pelayan itu memanggil dengan suara yang hampir seperti jeritan. Berapa 50 dering? Apakah kamu salah melihatnya? Wu Jinseng mengambil kertas target dari tangan pelayan, dan orang itu mengikuti dan membeku di sana. Benar, itu 50 cincin, dan ada 5 lubang peluru di posisi tepat sasaran dari 10 cincin. Ah, ini benar-benar 50 dering. Lian, bagaimana kamu melakukannya? Su Xiaomei berteriak gembira. Lian berkata dengan jujur, mungkin ini keberuntungan. Benar, kamu hanya beruntung, jika tidak, kamu tidak akan bisa mendapatkan 50 cincin. Teriak Wu Jinseng. Su Xiaomei berteriak dari samping, Wu Jinseng, tidak peduli apakah Lian beruntung atau tidak, nilainya akan lebih tinggi darimu. Apa, kamu mau mengaku kalah? Wajah Wu Jinseng memerah. Ini sama sekali bukan naskah yang dia rancang. Wu Jinseng tidak bisa meniru lolongan seperti anjing di depan Lian. Lupakan saja, kita semua adalah teman sekelas lama. Itu hanya lelucon, jangan dianggap serius. Kata Lian dari samping. Su Xiaomei berkata dengan marah dari samping, Wu Jinseng, lihat Lian. Apakah kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Apakah kamu ingin menjadi anak anjing? Wu Jinseng tidak bisa turun dari panggung sama sekali, dan akhirnya mengertakkan gigi dan berteriak, Ang Li, ayo berkompetisi lagi. Terlebih lagi, Lian memandang Wu Jinseng dengan heran. Orang ini benar-benar berusaha mati. Kali ini kita bertanding dengan senapan kaliber kecil di jarak 50 meter. Jika menang, maka mobilku milikmu. Kata Wu Jinseng sambil mengeluarkan kunci mobil Audinya dan memotretnya desktop. Bertaruh pada mobil. Ini sedikit pertaruhan. Lian tampak malu dan berkata, tapi jika aku kalah, aku tidak akan punya mobil seperti ini untukmu. Aku tahu kamu tidak akan melakukannya. Jika kamu kalah, aku tidak menginginkan mobilmu. Perlakukan saja seolah-olah kita seimbang, bagaimana kalau? Teriak Wu Jinseng sambil menahan napas. Baiklah kalau begitu. Jawab Lian. Wu Jinseng menindaklanjuti dan berteriak, namun, saya punya syarat. Orang yang bersaing dengan Anda kali ini bukan saya, tetapi teman saya. Anda tahu, harga mobil saya lebih dari 1 juta, jadi manfaatkanlah besar tawar-menawar. Wu Jinseng, apakah kamu terlalu tidak tahu malu? Kamu ingin mencari seseorang untuk menggantikanmu. Su Xiaomei berteriak dengan tidak senang. Wu Jinseng tidak lagi peduli untuk menyenangkan kecantikannya, dia hanya ingin mendapatkan kembali wajah pria itu, memalingkan wajahnya, berpura-pura tidak mendengar kata-kata Su Xiaomei, menatap Lian dan bertanya, pokoknya, kamu tidak akan rugi apa-apa jika kamu kalah, berani atau tidak. Terserah. Lian menjawab dengan santai. Seperti yang dikatakan Wu Jinseng, meskipun dia kalah, dia tidak akan rugi apa-apa, tetapi jika dia menang, dia bisa mendapatkan mobil mewah bernilai jutaan dolar. Apalagi Ang Li tidak menyangka akan kalah sama sekali. Wu Jinseng meminta pelayan menyiapkan tempat menembak untuk senapan kaliber kecil, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi pelatih menembaknya. Setelah beberapa menit, Lian dan rombongan pindah ke jarak tembak 50 meter dengan senapan kaliber kecil. Mereka ditemani oleh seorang pria berusia 30 tahun dengan tinggi hampir 1,8 meter, dengan tubuh tegak dan rambut pendek. Dia adalah bala bantuan yang dibawa oleh Wu Jinseng, bernama Wang Hai. Ang Li baru saja melihat Wang Hai dan mengetahui bahwa dia adalah seorang veteran dengan pengalaman menembak yang kaya. Dibandingkan dengan Wang Hai yang memiliki lengan tebal, Lian tampaknya memiliki lengan dan kaki yang kurus. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tapi Lian tidak merasa takut. Dia hanya menatap Wang Hai dan tidak melihat lagi. Meskipun Wang Hai telah menjadi tentara selama beberapa tahun lebih lama dari Lian dan terlihat lebih kuat, keduanya ditakdirkan untuk berada di level yang berbeda. Anggota tim gigi naga tidak bisa dibandingkan dengan perwira dan prajurit pasukan akar rumput biasa. Wang Hai mengerutkan kening saat melihat Lian. Lian tampaknya hanya orang biasa, tetapi hal itu memberinya tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terutama ekspresi acuh tak acuh Lian membuat Wang Hai merasa sesak. Aku sangat marah dan aneh, apa yang terjadi padaku hari ini? Wang Hai merasa sedikit bingung. Dia telah mengetahui beberapa informasi tentang Lian dari mulut Wu Jinseng dan mengetahui tentang taruhannya. Apa hebatnya anak yang baru saja lulus? Wang Hai merasa dia pasti bisa memenangkan kompetisi menembak ini, tapi dia berubah pikiran saat benar-benar bertemu Lian. Tuan Wu, saya menyarankan Anda untuk membatalkan permainan ini atau mengubah taruhan menjadi lebih kecil.
Wang Hai berkata dengan suara rendah. Kenapa? Wu Jinseng bertanya dengan bingung. Wang Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, tapi anak itu memberi saya firasat yang sangat buruk. Anda tahu, saya berada di perusahaan pengintai sebelum pensiun. Perasaan ini benar-benar tidak salah lagi. Wu Jinseng ragu-ragu dalam hatinya, tetapi akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, Saudara Wang, tidak masalah. Cobalah yang terbaik. Saya tidak akan menyalahkan Anda atas hasilnya. Baiklah kalau begitu. Wang Hai menjawab tanpa daya, melangkah maju dan mengulurkan tangannya dan berkata, Halo, nama saya Wang Hai, dan saya adalah pelatih menembak di galeri menembak ini. Ketika Su Xiaomei mendengar identitas Wang Hai, dia berteriak dengan marah, Wu Jinseng, kamu benar-benar menemukan pelatih menembak dan Lian Bi, bukankah itu berlebihan? Wu Jinseng berbalik dan pura-pura tidak mendengar. Lian. Lian tersenyum dan berjabat tangan dengan pihak lain. Bagaimanapun, Wang Hai adalah seorang tentara sebelumnya, dan Lian masih menghormatinya. Sambil menyatukan kedua tangan Lian, Wang Hai segera mengerutkan kening. Dia sengaja menggunakan kesempatan berjabat tangan untuk menguji Lian. Pada akhirnya, dia menggunakan kekuatan terbesarnya, tapi tidak menang sama sekali. Namun, senyuman Lian tetap sama dan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Mendominasi. Wang Hai segera menyadari hal ini dan memutuskan bahwa Lian berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Melihat kembali Wu Jinseng, Wang Hai hanya merasa sangat disayangkan. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya. Penembakan dimulai. Keduanya menembak dari posisi tengkurap, dengan Wang Hai yang menembak lebih dulu. Pada tembakan pertama, Wang Hai mencetak 9 dering. Setelah melakukan koreksi, 4 tembakan berikutnya semuanya 10 dering. 5 peluru dengan 49 cincin sudah cukup untuk membuktikan kedalaman pelatihan Wang Hai di ketentaraan. Hasil dering ke-49 juga membuat Wang Hai menghela nafas lega. Kecuali 50 dering, tidak ada peluang untuk mengalahkannya. Lian tidak bisa melihat tekanan apapun. Setelah menyapa Su Xiaomei, dia berjalan ke posisi menembak dan berbaring. Ketenangan ini membuat Wang Hai merasa lega lagi. Dia bergumam di dalam hatinya, dia tidak bisa mencapai 50 dering, bukan? Bab 100. Bidik, hitung faktor-faktor yang mempengaruhi terbangnya peluru, atur pernapasan, tarik pelatuk. Gerakan Lian selesai dalam sekali jalan, dan Wang Hai membutuhkan waktu kurang dari separuh waktu untuk menembakkan 5 peluru, lalu berdiri dan berkata dengan tenang, saya sudah selesai. Ekspresi Wang Hai membeku, dan dia berusaha keras mengeluarkan beberapa kata dari tenggorokannya. Aku kalah. Saudara Wang, hasilnya belum keluar. Selain itu, skormu adalah 49 dering. Tidak mungkin dia bisa mengalahkanmu. Wang Hai menoleh dan menatap Wu Jinseng, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu berjalan ke arah Lian dan berkata dengan wajah serius, kamu jelas bukan orang biasa, bisakah kamu memberitahuku identitasmu? Maaf, menurut peraturan, saya tidak bisa membocorkan nomor tersebut ke dunia luar. Lian meminta maaf. Nomor. Begitu Wang Hai mendengar ini, dia yakin tebakannya benar. Lian berasal dari Kementerian Keuangan. Adapun tidak membocorkannya ke dunia luar. Wang Hai tiba-tiba mengencangkan ekspresinya, berteriak dengan mata berbinar, kamu dari Long. Set. Lian menghentikan kata-kata Wang Hai. Wang Hai mengerti, berdiri tegak dengan suara, pop memberi hormat militer, dan berkata dengan wajah serius, saya yakin bahwa saya kalah, dan merupakan kehormatan bagi saya untuk kalah di tangan Anda. Lian tersenyum tipis. Saat ini, hasilnya telah dilaporkan, dan Lian mencetak 50 dering. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Tidak, saya tidak percaya, saya tidak percaya. Wu Jinseng menatap hasil Lian dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa. Wang Hai berbalik dan berjalan ke arah Wu Jinseng, mengulurkan tangannya dan berkata, Tuan Wu, tolong serahkan kunci mobilnya. Apa? Wu Jinseng memandang Wang dengan heran. Wang Hai pergi mengambil kunci mobil. Wu Jinseng meronta dan berteriak, Wu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Berhenti, aku ingin mengadu kepada bosmu. Jangan lupa, ayahku. Ayah. Wang Hai menamparkan Wu Jinseng dan membuatnya tertegun, lalu berkata dengan jujur, Wu Jinseng, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Lian adalah seseorang yang Anda dan ayah Anda tidak akan pernah bisa menyinggung perasaannya, bahkan bos kita pun tidak mampu membelinya. Tidak bisa menyinggung perasaannya. Apa? Wu Jinseng gemetar dan menatap Lian, tiba-tiba menyadari bahwa teman sekelas lamanya sangat asing. Orang macam apa dia yang bahkan tidak bisa macam-macam dengan pemilik lapangan tembak. Wang Hai kembali ke Lian, menyerahkan kunci mobil dan berkata, ini adalah taruhan yang kamu buat sebelumnya, mobil itu milikmu. Saya jamin di sini tidak ada yang akan mencoba mengambil mobil ini lagi. Terima kasih. Lian menerimanya dengan senang hati. Ayah. Wang Hai memberi hormat standar militer lagi, lalu berbalik dan membawa Wu Jinseng pergi untuk mencegah badut ini marah di sini. Lian, orang itu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah seseorang yang tidak mampu diganggu oleh Wu Jinseng dan ayahnya. Apa maksudnya?
Su Xiaomei bertanya dengan bingung. Lian tersenyum tipis, mengetahui di dalam hatinya bahwa Wang Hai tidak mengacu pada dirinya sendiri, tetapi pada kekuatan di belakangnya. Tim Dragon Tooth sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa dikacaukan oleh orang terkaya di kota kecil. Aku juga tidak tahu. Ngomong-ngomong, aku harus kembali. Apa kamu perlu aku mengantarmu pergi? Lian menggoyangkan kunci mobil. Su Xiaomei mengangguk. Dia tidak bisa kembali tanpa mobil. Mobil berhenti di pusat kota. Lian, aku menemukan kamu telah berubah. Su Xiaomei berkata dengan ekspresi serius. Lian menarik napas dalam-dalam dan berkata, waktu akan mengubah seseorang, dan bukan hanya saya yang berubah. Su Xiaomei menoleh untuk melihat Li. Lian memaksakan senyum, meletakkan kunci mobil di tangan Su Xiaomei dan berkata, keluargaku tinggal di jurang, dan mobil ini tidak berguna bagiku. Aku akan memberikannya padamu. Sebuah mobil seharga lebih dari 1 juta yuan akan diberikan jika Anda mengatakan akan diberikan. Su Xiaomei tercengang di sana. Siapa yang berani mengatakan bahwa Lian adalah anak miskin? Anak miskin mampu memberikan seorang jutawan. Setelah Lian turun dari mobil dan pergi, rasa berat di wajah Su Xiaomei tiba-tiba menghilang. Dia memainkan kunci mobil di tangannya dan berkata, Lian, kamu pasti sudah berubah. Lian menemukan tempat untuk membeli makanan matang, lalu bergegas ke tempat yang ditunjuk oleh pedagang gandum. Biji-bijian telah dimasukkan ke dalam truk, dan Lian berkendara menuju rumah dengan truk biji-bijian, merasa bahagia sepanjang perjalanan. Jalan pegunungan sulit untuk dilalui, bahkan semakin sempit ketika mendekati rumah Lian. Truk gandum tidak bisa bergerak sama sekali. Karena tidak ada pilihan, Lian hanya bisa keluar dari mobil dan membawa 2 karung beras untuk dikirim pulang terlebih dahulu, berpikir untuk meminjam truk atau sesuatu untuk mengirim makanan kembali. Doa. Lian sedikit mengernyit, dan melihat 2 sepeda motor off-road diparkir di depan rumahnya dari jarak jauh. Nafas berbahaya menerpa wajahku. Lian membuang nasi di bahunya, mengambil beberapa batu dan bergegas mendekat. Semakin jauh ke depan, semakin kuat aura berbahayanya. Seorang pria di Xingyi, dengan sulaman naga di dadanya dan janggut, yang tampaknya berusia sekitar 60 tahun, berjalan keluar rumah. Segera setelah itu, seorang pria kuat setinggi hampir 2 meter membawa Li Jie keluar. Ayah! Gunung Lian! Li Jie berlumuran darah. Sepertinya dia telah mengalami pertempuran besar dan jatuh ke dalam kondisi setengah sadar. Lian berteriak lemah, dan tiba-tiba meronta dan berteriak, lari cepat. Lian tidak akan meninggalkan rekan-rekannya, apalagi ayahnya dan melarikan diri. Siapa kamu? Lian mengepalkan tangannya dan menatap kedua orang asing itu dengan marah. Huff. Goethe tampak menghina, kembali menatap Li Jie dan berkata, Hei Long, ini putramu. Bunuh atau potong sesukamu, tapi jangan menyakiti anakku. Li Jie mengertakkan gigi dan berteriak pada Lian lagi, tinggalkan aku sendiri dan keluar dari sini. Lian tidak mendengarkan nasihat itu dan berteriak kepada pria besar yang menggendong ayahnya, cepat lepaskan ayahku, jika tidak kamu akan mati di sini hari ini. Anak muda zaman sekarang tidak terlalu mampu, tapi mereka sangat pandai berbohong. Goethe mendengus lagi dengan nada menghina, dan berjalan ke arah Lian, nak, hari ini aku akan mendisiplinkanmu atas nama ayahmu. Ada masalah yang datang dari mulutmu. Keinginan. Lian melemparkan 2 batu ke mata Goethe dengan tangannya, dan kemudian bergegas menuju pria kuat itu dengan seluruh kekuatannya karena dia sedikit lebih pendek. Haha. Goethe mengulurkan jarinya dan mengetuknya, dan 2 batu yang menghantamnya meledak menjadi bubuk di udara, diikuti oleh sosoknya dan menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, Goethe muncul di depan Lian, dan mengambil foto dengan telapak tangannya. Sangat cepat. Lian tidak percaya bahwa kecepatan seperti itu bisa datang dari seorang lelaki tua yang hampir berusia 60 tahun. Dia tidak bisa bersembunyi bahkan jika dia mau, jadi dia ditampar di dada oleh telapak tangan lawannya. Dalam sekejap, kekuatan yang luar biasa menghantam. Lian merasa seolah-olah dia terkena palu besar, dan dia terbang mundur. Tengah. Seteguk darah muncrat dari mulut Lian, dan dia merasa tulang dadanya seperti patah. Bersambung.